Aku diperlihatkan ahli neraka paling banyak dari kalian, wahai para wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak wanita yang menghuni neraka gara-gara tidak menghargai suami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Maka ada yang bertanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfurna? Mereka itu kufur. Ayakfurna billah? Apakah mereka kafir kepada Allah? Lah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu tidak menghargai suaminya, kufur kepada suaminya, tidak menghargai kebaikan-kebaikan suaminya. Istri ataupun para perempuan lebih banyak di neraka dibandingkan di dalam surga, sebab perempuan lebih banyak berbuat dosa. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Sebab kita perempuan adalah makhluk yang paling kufur nikmat. Sudah dipenuhi oleh suami tapi gak pernah berterima kasih. 5 tahun berumah tangga, apapun yang kita inginkan dikasih sama suami. Ada 1 tahun, begitu tahun ke-6 suami bikin salah, 5 tahun kebaikan hilang di mata kita. Yang diingat kesalahannya. Di antara sabda Nabi SAW adalah, aku diperlihatkan ahli neraka paling banyak dari kalian, wahai para wanita. Maka ada satu orang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami? Kata Nabi SAW, karena kalian kufur terhadap kebaikan suami kalian. Sampai-sampai kalau suami kalian berbuat kebaikan 1 abad dan kalian lihat 1 kesalahan, kalian mengatakan aku tidak pernah lihat kebaikan darimu selamanya. Tidak ada rasa malu untuk berkata kasar pada suami, untuk melotot, untuk membanting barang, untuk minta pulang. Hanya kadang-kadang kekecewaan yang tidak masuk akal, masalah teknis lapangan. Suaminya lupa, suaminya lalai, atau suaminya mungkin kena fitnah, kan gitu. Ya. Narasumber tersebut menarasikan bahwa neraka banyak dihuni oleh wanita. Penyebabnya karena kufur pada suami. Begitu. Yang dipakai dasar hadis. Hadis ini terkait dengan perjalanan Isra Mi'raj. Salah satu diantaranya agendanya terima perintah sholat. Padahal perintah sholat ada di Al-Quran. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Hadis tersebut bukan dari Allah, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan. Hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran. Nanti kita buktikan. Bila mereka menarasikan dari Nabi Muhammad, jelas bukan. Karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na. Tidak mungkin berani menetapkan hukum yang berlainan dengan yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Kita buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya kul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Apakah Anda tidak berpikir, friend? Demikian. Jelas hadis tersebut bukan dari Nabi Muhammad. Hadis tersebut patut dicurigai dari orang munafik. Karena waktu zaman Nabi saja orang munafik sudah ada. Indikasinya ini. Bukti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyita ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqulu wa huwa yaktubu ma yubayyituna fa'arid anhum wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah menulis siasat mereka pada malam hari itu, maka berpalinglah kamu kepada mereka dan tawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah saja menjadi pelindung. Jadi waktu zaman Nabi itu orang munafik sudah ada ini. Jadi ngomongnya itu taat pada Nabi, tapi ya tahu sendiri orang munafik kelakuannya kan seperti itu. Artinya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, sehingga semua narasi terkait cerita Isra Mi'raj sebaiknya di cross check ulang dengan Al-Quran. Terkait narasi wanita banyak menghuni neraka ini juga sebaiknya di cross check dengan Al-Quran. Karena sekali lagi kita harus berhati-hati dengan hadis ini, karena sejak zaman Nabi penyusup sudah banyak untuk memasukkan hadis-hadis agar umat Islam tersesat, dan itu sudah ada mulai zaman Nabi ketika masih hidup. Urusan surga dan neraka tidak pandang gender, hanya orang yang beriman dan beramal soleh yang masuk ke dalamnya. Yang ingkar dilempar ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak menyabur adukkan iman mereka dengan kedaliman, mereka itulah mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat tadi jelas tidak menyebutkan gender. Jadi laki perempuan podo wae sama saja. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa yudhilul ladina amanu wa amilus sholihati jannatin tajri min tahtihal anharu walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kuluna an'amu wan naru maswalahum. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang mukmin dan beramal soleh ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang kafir yang bersenang-senang di dunia mereka akan dimasukkan ke dalam Jahanam, dan itulah tempat tinggal mereka. Demikianlah. Kedua ayat yang sebutkan tadi tidak pandang bulu, gender, laki atau perempuan. Bila kita berislam secara benar, maka rewetnya surga. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu lahtadat bihi ulaika lahum su'ul hisabi wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya akan disediakan pembalasan yang baik, dan bagi orang-orang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai kekayaan yang ada di bumi ditambah sebanyaknya isi bumi lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan kediaman mereka adalah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman mereka. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.